Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat walafiat. Yang mana diwajibkan atas kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Kama qala Allah taala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Sadaqallahul azim. Yang mana artinya adalah, dan apabila Allah Rabbmu mengingatkan, melazimkan kepadamu, la in syakartum la azidannakum, dan apabila kalian bersyukur atas nikmat yang telah kuberikan, maka akan kutambah nikmatku atas kalian. Wala in kafartum inna adabi lasyadid. Dan apabila kalian kufur atas nikmatku, tidak bersyukur atas nikmatku, maka ingatlah bahwasanya adabku sangatlah pedih. Dan kemudian yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita, Nabi besar kita, Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana telah membawa agama Islam dan mengeluarkan kita semua dari zaman yang penuh kegelapan, zaman jahiliyah, menuju ke zaman yang terang benderang, yaitu ad-dinul Islam. Kemudian yang ketiga, perkenalkan, saya Sufyan Sari Muhammad, mahasiswa dari Universitas Jember, program studi Terakan, untuk membawakan sebuah materi yang berjudul keutamaan-keutamaan dan amalan-amalan yang dianjurkan selama bulan suci Ramadan. Yang pertama-tama adalah keutamaan di mana bulan Ramadan itu adalah dibukanya pintu-pintu langit dan ditutupnya pintu-pintu neraka, serta diikatnya syaitan untuk melemahkan badannya. Itu adalah keutamaan pertama. Itu disebutkan dalam sebuah hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala syahru Ramadan futihat abwaabus sama wa ghulqatil abwaab jahannam wa sulsilatis syayatin. Yang mana artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila telah masuk bulan Ramadan, idza dakhala syahru Ramadan futihat abwaabus sama, maka dibukalah pintu-pintu langit, pintu-pintu surga, wa ghulqatil abwaab jahannam, dan ditutuplah, dikuncilah pintu-pintu neraka jahannam, wa sulsilatus syayatin, yang mana diikatlah, dirantailah setan-setan sehingga manusia, sehingga para mukmin dan para muslimin pada pagi hari memiliki godaan yang jauh lebih ringan dibandingkan pada hari-hari biasanya. Dan keutamaan yang kedua adalah, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka ibadah puasa itu sendiri adalah ibadah yang tidak ada yang bisa sepadan dengannya, ibadah yang mana tidak ada yang bisa semisal dengannya. Dalam ini diterangkan dalam sebuah hadis dari Abu Umamah, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah murni bil amal, faqala sallallahu alaihi wasallam alaika bis-sawm. Qala qultu ya Rasulullah murni bil amal, faqala sallallahu alaihi wasallam alaika bis-sawm fa innahu la 'idla lah. Wa fi riwayah qala qultu ya Rasulullah dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannah, faqala sallallahu alaihi wasallam alaika bis-sawm fa innahu la mithla lahu. Yang mana artinya dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, beliau tanya kepada Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku sebuah amalan. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, maka berpuasalah. Dan kemudian Abu Umamah bertanya kembali, ya Rasulullah, perintahkan kepadaku sebuah amal. Dan Rasulullah SAW menjawab dengan lebih detail, berpuasalah, karena ibadah puasa itu tidak ada yang bisa sepadan dengannya, tidak ada ibadah yang sebanding dengannya. Dan di riwayat lain, Abu Umamah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihi al-jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku sebuah amalan
yang mana dengan amalan tersebut aku dapat masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bersabda, berpuasalah karena tidak ada ibadah atau amalan yang semisal dengan ibadah puasa. Dari situ dapat kita ketahui bahwasannya ibadah puasa adalah ibadah yang istimewa, ibadah yang mana tidak ada ibadah lain yang sebanding, sepadan atau bahkan semisal dengannya. Dan keutamaan yang ketiga adalah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dan kemudian dia wafat pada hari itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan dia ke dalam surganya dengan syarat dia berpuasa untuk Allah Subhanahu wa taala. Dia berpuasa dengan hati yang tulus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis terangkan, yaqulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma yawman ibtigha'a wajhillahi khutima lahu bihi dakhala al-jannah. Yang mana artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari karena Allah Subhanahu wa taala dan pada saat itu dia wafat, maka dia akan langsung dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan keutamaan yang ketiga bagi orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Orang yang wafat pada saat dia berpuasa tulus karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dimasukkan ke dalam surganya ketika dia wafat pada saat itu juga. Mungkin itu barusan adalah keutamaan beberapa keutamaan yang bisa saya sampaikan dari banyak sekali keutamaan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian berikutnya saya akan memberitahukan amalan-amalan yang mana sangat dianjurkan untuk dilakukan pada bulan Ramadan. Amalan yang pertama adalah memperbanyak ibadah. Di antaranya misalnya yang hanya sholat fardu dan tidak sholat sunnah, maka dianjurkan untuk melakukan sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah qabliyah, sholat duha, dan yang paling dianjurkan dari semuanya adalah sholat tahajud atau sholat malam. Kenapa dianjurkan sholat tahajud? Karena dalam sebuah hadis dijelaskan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melakukan salat malam atau salat tahajud pada bulan Ramadan dengan iman yang tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah hapuskan dosanya semenjak dia mendapatkan dosa saat balik hingga dia pada saat itu salat malam. Betapa luar biasanya ketika kita melakukan salat malam dan kita berniat untuk Allah Subhanahu wa taala, ibadah kita luruskan untuk Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa kita. Kemudian amalan yang kedua adalah untuk memperbanyak tilawatul Quran. Pada hari-hari biasa selain pada bulan Ramadan, pahala dari membaca satu huruf dari Al-Quran, dalam sebuah hadis dijelaskan, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabillah, min kitabillah, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan, 10 pahala. Akan tetapi pada saat bulan puasa, orang-orang yang berpuasa dengan niat tulus untuk Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberinya pahala berkat 10 kali lipat, minimal 10 kali lipat. Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, as-siyamu li wa ana ajzi bihi wal hasanatu bi asyri amsalha. Puasa adalah untukku dan akulah yang akan menghitungnya sendiri, dan untuk setiap kebaikan akan diberikan kelipatan 10 kali lipat. Maka bisa kita hitung, apabila di hari biasa satu hurufnya memiliki 10 kebaikan, maka pada bulan puasa dikalikan 10 lagi, maka 10 dikalikan 10 itu 100. Maka bisa disimpulkan bahwa ketika kita membaca Al-Quran pada bulan Ramadan, satu hurufnya diberikan 100 kebaikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu huruf. Lalu bagaimana jika kita membaca Al-Fatihah? Pada surat Al-Fatihah berapa banyak huruf yang ada pada surat tersebut? Oleh karena itu pada bulan Ramadan sangat dianjurkan untuk kita untuk banyak-banyak membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Ya ikhwani wa akhwati rahimakumullah, pada bulan Ramadan ini semoga kita semua dapat memperbanyak ibadah dan amalan-amalan
dan semoga ibadah dan amalan-amalan yang kita lakukan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan ganjaran dan balasan yang sebaik-baiknya. Dan mungkin cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Idza wajadtum minni al-khata'at dzalika minni, wa idza wajadtum minni khairat dzalika min fadli rabbi. Wastaghfirullah li wa lakum, tsumma astaghfiru minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.